Sukacita menjadi pasarnya. Ku berdiri teguh di bawah cinta Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Betapa senang hatiku memuji-muji Yesus terus. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Engkau tidak boleh pulang dari tempat ini dengan kosong. Engkau harus menerima sesuatu dari Yesus. Dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Engkau harus menikmati suasana sorgawi pada hari ini. Engkau harus mengalami realita Tuhan pada hari ini. Engkau harus menikmati Dia pada hari ini, sehingga engkau pulang dengan sukacita. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang sukar. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Mulai rasakan hadiratnya, rasakan urapannya, kuasanya bekerja atas kita. Hidup kita terus mengalami pembaharuan, pemulihan dari Yesus, pemulihan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, urapi lidah mulut bibirku, supaya apa yang kusampaikan semuanya berasal darimu Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Mereka pulang dengan membawa sukacita, mereka pulang membawa damai sejahtera, mereka pulang membawa kuasa kerajaan Allah, mereka pulang berkemenangan karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena mereka datang ke tempat ini hanya satu tujuannya, ingin mengalami realita Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi tunduk kepada namanya, termasuk si corona, termasuk nama-nama presiden, nama-nama jenderal, nama-nama apapun harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama di atas segala nama. Urapi kami semua Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam satu nama Yesus yang kudus, kami usir segala kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satu teroris pun yang mampu yang mengganggu tempat ini. Tidak ada orang-orang yang bisa mengganggu tempat ini. Siapapun mereka, tidak ada yang bisa mengganggu tempat ini. Karena tempat ini tempatnya Tuhan, di mana Tuhan bertakhta, di mana Yesus bertakhta. Karena Yesus nama di atas segala nama. Urapi lidah mulut bibirku, menjadi berkat bagi semua kami. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar, sehat dari penyakit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, sebelum disuruh duduk oleh pendeta, jangan duduk ya. Kau harus taat sama Tuhan, taat juga sama pendeta. Haleluya. Saudara, kita kedatangan MD ya, kita bersyukur. Tetapi memang karena saya sudah tinggalkan saudara kurang lebih 26 hari ya. Oleh sebab itu Anda pasti menanti-nantikan ya saya untuk menyampaikan apa-apa yang terjadi dalam pelayanan selama 26 hari dari Jakarta sampai Aceh, Aceh sampai Jakarta lagi. Saudara, banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di sana. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kenapa kita harus datang ke tempat ini. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita selain nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanyalah Yesus. Tidak ada yang lain lagi. Gereja akan runtuh, gereja akan lemah, gereja akan hancur ketika mereka sudah mengandalkan kurikulum, ketika mereka sudah mengandalkan doktrin dan dogma. Tapi gereja tetap kuat ketika mereka hanya menyerukan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Karena Yesus bukanlah huruf, itu adalah pribadi Allah yang datang ke bumi, yang mengambil rupa manusia supaya
supaya manusia boleh mengenal Dia, supaya manusia bisa meneladani Dia, supaya manusia bisa mengikuti Dia. Karena Allah itu roh. Dulu waktu saya Islam, Allah itu zat. Tetapi ketika saya percaya Yesus, saya diberikan pencerahan oleh firman Allah bahwa Allah itu roh. Allah yang roh nggak bisa kita lihat, Dia goib, tetapi Dia datang ke muka bumi ini. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, aku tak berawal tak berakhir. Dialah Yesus, Dialah Raja di Raja, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Saudara, engkau setiap hari, setiap saat harus terus menerus di pikiranmu hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Dan dalam itu perjalanannya cuma kurang lebih dari Jakarta ini, kalau kapal tidak ada kendala, kapal penyeberangan itu 7, 8, 9 jam sampai ke wilayah tersebut. Ya, saya lupa namanya, wilayahnya, tapi yang jelas kabupatennya oke. Saya sudah kontak Dirkrimpum Polda, haleluya, Polda Sumsel ya, Polda Palembang. Dia saja tidak tahu daerah itu, kecamatan itu. Kalau Oki dia tahu, kecamatan itu tidak tahu dia. Wah Pak, selama COVID saya nggak berjalan-jalan Pak, jadi saya belum tahu Pak alamat itu. Ya tolong tanyakan ke Kapolresnya, saya bilang. Supaya apa? Supaya kita dikasih tempat di sana, supaya Polsek di sana juga tahu kita ada acara di sana. Oh, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan dahsyat luar biasa. Saudara, rapat Cyber Army tidak ada yang diundang. Ustadz, pendeta mana tidak diundang. Hanya satu pendeta, Risuli Lubis, yang diundang dalam rapat Cyber Army di haleluya kantor Menkumham. Anda lihat di YouTube-nya ada. Haleluya. Iya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, gereja ini kecil, tetapi kita punya power, kita punya kuasa untuk menjungkir balikan bumi dunia ini, supaya dunia ini bertobat, supaya dunia ini mengenal Yesus. Haleluya, haleluya. Anda mengasihi bumi, tapi Anda tidak boleh mengasihi dunia. Karena dunia bukanlah untuk Anda. Anda tinggal di bumi, tapi dunia bukan untuk Anda. Dunia punya iblis, dunia punya orang dunia. Anda bukan berasal dari dunia, Anda berasal dari sorga. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mungkin Anda ada yang bingung apa bedanya dunia dengan bumi. Bumi diciptakan Tuhan, dunia tidak pernah diciptakan Tuhan. Kalau begitu bagaimana Pak Yohanes pasal 3 ayat 16? Begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dia mengasihi dunia karena dunia sudah hancur oleh karena dosa. Tetapi engkau tidak boleh menyelesaikannya. Engkau hanya boleh tinggal di bumi dan menyembah Tuhan. Tuhan yang menyelesaikannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dunia dalam bahasa aslinya kosmos, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi bumi adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak ciptakan dunia, Tuhan ciptakan bumi. Mari kita rawat bumi dan kita benci dunia. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu engkau harus bisa memahami Tuhan, bukan seperti engkau memahami Dia menurut dirimu. Engkau harus memahami Tuhan seperti Tuhan memahami dirinya. Saudara, saya bisa memahami istri saya. Kenapa? Karena saya punya hubungan intim dengan dia. Sehingga saya memahami istri saya bukan seperti saya memahami diri saya untuk dia, tapi saya memahami istri saya seperti istri saya memahami dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Anda juga harus memahami Tuhan Yesus seperti Dia memahami dirinya. Kalau Anda bisa memahami Yesus seperti Dia memahami dirinya, maka Anda berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Selama kita melayani di tempat ini, baru kali ini kejadian masalah dalam mic. Haleluya. Baru kali ini. Saya pun tidak tahu kenapa. Tadi sudah saya bilang sama teknisinya, sama bagian sound system Pak Hendrik, ini kenapa lepas? Apa perlu ganti yang baru? Kita semua punya stok. Gereja kecil tapi kita semua punya stok. Haleluya. Karena saya tidak mau dalam pesta anak domba Allah terjadi problem kita nggak punya ganti. Ya, ban aja harus ada ban serap mobil. Apalagi dalam pesta anak domba Allah. Kita harus punya
Tetapi saya katakan kepada Pak Hendrik, enggak. Ternyata mungkin juga bukan itu masalahnya ya. Ada di masalah lain. Haleluya. Bukan ini masalahnya. Makanya saya bilang mic yang kuping itu jangan dipakai-pakai. Haleluya. Itu khusus untuk saya. Khusus untuk gembala. Haleluya. Karena kalau saya entah kena apa-apa bisa nular saudara. Sedangkan saya nggak mempan kena apa-apa. Saya sudah 26 hari berinteraksi dengan ribuan orang. Sampai sekarang saya sehat walafiat, tidak apa-apa. Tapi saya tidak jamin saudara. Makanya saudara jangan pakai mic saya. Haleluya. Karena saya nggak berani jamin saudara. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya kaget saudara. Waktu saya telepon ya, ada salah satu kombes ya. Nah, saya telepon, Pak, saya ada di Palembang. Ada link di sini. Oh ada. Dia kasih namanya saudara. Terus saya coba WA beliau. Saya tahu nomor ini dari Pak Kombes AAA BB gitu ya. Oh gitu. Iya. Apa yang perlu dibantu Pak? Kami butuh hotel 2 hari aja di Palembang. Oh siap. Siap. Dia kasih nomor hotelnya. Terus saya bilang nama hotelnya dan nomor kamarnya. Terus saya bilang sama beliau, Pak, bisa kita ketemu malam? Kombes itu saudara, dir itu susah ditemuin. Ya, Anda pasti tahu ya. Jadi, Kapolda, Wakapolda, dir. Jadi kalau di Polda itu yang gigitnya keras itu dir, bukan Wakapolda, dir. Haleluya, dir Krimum, dir Krimsus, dir narkoba, dir macam-macam ya. Jadi saya katakan bisa ketemu. Oke. Rupanya jam 8 malam dia datang. Pihak hotel telepon ke kamar. Ada tamu Pak. Oh ya. Saya angkat. Oh saya Pak ini. Oh ya, saya turun saudara. Kenapa saya nggak sebut namanya? Saya takut nanti dia nggak kurang senang karena dia pasti nonton YouTube ini. Saudara, saya turun. Saudaraku yang saya kasih. Karena orang kadang-kadang takut dekat saya, tapi mau nolong saya. Tapi takut dekat saya. Lah, waktu masalah Madura aja saya mau ke MP di sana dilarang. Iya, jangan Pak. Iya, dilarang. Kenapa? Iya, ini lagi nggak tahu nih problemnya nih, apalah bagaimana ya. Tapi saya tahu Tuhan di pihak kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, setelah itu dia datang ya. Saya turun, singkat ceritanya ketemu. Saya nggak kenal dia. Kan orang di situ banyak, namanya di ruang lobby itu ya, resepsionis itu orang banyak. Saya nggak kenal, tapi dia kenal. Halo, iya, woi, ayo. Pertama gini salamannya, gini, bener, teng. Dia nonton nih nanti, teng. Iya, oke. Dia ajak kami makan. Saya, Joshua, semua diajak makan, pakai mobil dinasnya, pakai ajudan, makan di sebuah restoran yang cukup baik lah menurut saya ya. Saudara, dia cerita tentang kejahatan yang dia ada di sana, di Palembang sana. Saya diam aja, saya nggak berani macam-macam. Karena kadang-kala ada polisi-polisi yang tidak suka dengan gaya-gaya saya. Iya, dulu sebelum ada YouTube malah kompak semua rata-rata. Iya, satu-satu mental ditampi oleh Tuhan. Ngeri ini katanya, ngeri ini. Haleluya. Saya ini radikal Yesus. Haleluya. Iya, kata radikal itu kata yang bagus. Coba tonton khotbah saya di Polres Santo Prapat kemarin. Saya bilang, polisi kenapa anti dengan kata radikal? Karena digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Radikal diajarkan oleh Nabi yang salah. Radikal yang diajarkan Yesus itu baik. Semakin radikal terhadap Yesus, semakin kau punya kasih sayang terhadap sesama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Orang tampar pipi kiri aja kasih pipi kanan, bagaimana? Itulah radikal Yesus. Haleluya, bukan radikal bunuh diri. Itu radikal Nabi lain. Haleluya. Yesus tidak mengajarkan demikian. Ya saya katakan gitu di Polres, semua begitu. Bengong semua polisi-polisi. Saya bilang ini Rantu Prapat tidak asing bagi saya. Dulu saya pernah ditahan di sini. Kaget semua. Kasatnya kaget. Dengar khotbahnya saudara. Ya, kasatnya kaget. Ada yang kenal Ramli Paringotan terus. Ada yang kompol begini. Tunggu, saya masih ngomong. Kau jangan ngomong. Cuma gini aja boleh. Haleluya. Selesai khotbah, kita makan bersama petinggi-petinggi Polres. Saudara, dia cerita, maaf Amang. Ramli Paringotan Sitorus, ini dia fotonya. Betul. Amang lah dulu DPO saya.
Amanglah dulu yang saya cari, yang saya mau tembak waktu saya Kapolsek Kenopan. Tapi sekarang saya sudah tidak berani lagi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Anak saya Daniel gini-gini aja, dia makan terus kerjanya. Makin tambah gemuk terus. Tidur hotel makan, tidur hotel makan ya. Saudara, luar biasa. Kalau kita di dalam Yesus, kita mengalami Yesus, kita menikmati realita Dia, kita dirubahnya dahsyat luar biasa. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, itulah sebabnya Tuhan datang ke muka bumi memberikan hidup bagimu dan bagiku. Kenapa Dia memberi hidup? Kita sudah hidup. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Dia ngomong itu bukan kepada orang mati. Dia ngomong itu bukan di depan kuburan. Dia ngomong di depan orang rame. Cerita eksegesinya, sejarahnya, lihat. Orang-orang teologi cari baik-baik. Itu dia ngomong di orang rame. Aku datang kepadamu memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Loh, kalau kita pakai logika, ngapain lagi gua diberi hidup? Gua kan sudah hidup. Haleluya. Waktu dia katakan aku datang memberi hidup, maksudnya matilah kau supaya kau hidup. Karena hidup yang kau hidupi harus kau matikan supaya kau punya hidup Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kadang-kadang orang nggak paham, orang nggak ngerti. Dia pikir saya punya teologi kemakmuran karena saya selalu katakan bahwa di dalam Yesus kita sanggup menanggung perkara-perkara besar, cakap menanggung segala perkara besar di dalam Yesus, bla bla. Orang keliru pikirnya saya menganut teologi kemakmuran. Salah, saya punya teologi Yesus, bukan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran, saudara, saya mau kasih tahu. Ikut Yesus, punya mobil, punya rumah, punya tanah. Datang tsunami habis. Ya, waktu tsunami di Aceh tahun 2004, saya datang ke sana ke Kabupaten Calang. Saya ketemu bupatinya cuma pakai celana pendek, sendal jepit, pakai kaos oblong. Seorang bupati. Saya tanya sama dia, jadi bapak nggak punya harta lagi? Enggak. Istri anak bapak habis kena tsunami. Jadi nggak ketemu mayatnya? Enggak. Mayatnya aja nggak ketemu. Saudara, bayangkan. Kalau kita punya teologi kemakmuran, sekali waktu datang tsunami habis. Tsunami datang, punya saya nggak bisa habis. Karena teologi saya teologi Yesus. Harta saya Yesus. Masa depan saya Yesus. Kepastian saya Yesus. Yesus tidak mungkin bisa hanyut karena tsunami. Yesus tidak mungkin bisa hanyut karena tornado. Haleluya. Biasanya saya lancar, ini agak gugup-gugup karena banyak pendeta-pendeta yang hadir. Haleluya. Ya kan, terus terang Anda lihat kan, agak-agak ada gugupnya kan, salah-salah huruf dikit kan. Tetapi saudara, yang penting mereka paham, karena ini didengar oleh mancanegara. Yang penting mereka paham. Jadi bahasa itu bukan karena bagusnya baru orang paham. Ya, dan tujuan bahasa bukan untuk bagus, tujuan bahasa adalah untuk paham. Haleluya. Kalau saya bilang saya haus tapi Anda nggak ngerti, percuma. Tapi kalau saya bilang tapi saudara tahu saya haus, saudara kasih air minum, saya akan minum. Haleluya, haleluya. Jadi bahasa itu tujuannya untuk dimengerti ya, bukan untuk bagus-bagusan. Jadi orang sekarang ada aneh-aneh. Haleluya. Iya, jadi bahasanya itu selalu wah susah. Makanya ada 3 orang nonton TV, saudara. Yang satu bilang, ini profesor doktor kabulator nih, profesor doktor. Dari mana lu tahu? Bahasanya gua nggak ngerti. Orang Indonesia gitu. Kalau ada orang ngomong bahasanya nggak ngerti, dia bilang profesor. Haleluya. Padahal seorang profesor itu seharusnya bahasanya bisa dimengerti. Mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA harusnya tahu apa yang dia ucapkan. Itulah profesor yang baik. Haleluya. Tapi banyak komen-komen di YouTube kita, coba lihat. Bahasa pendeta ini memang sederhana, tapi maknanya dalam. Coba. Kau tidak boleh memahami Tuhan seperti kau memahami Dia menurut dirimu. Kau harus memahami Tuhan seperti Tuhan memahami dirinya sendiri. Itu bukan gak dalam. Aku pun susah jelaskan. Itulah yang aku tahu. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau gereja sudah mulai bicarakan kurikulum, program,
dan kehilangan nama ini, maka gereja tidak lama lagi akan runtuh. Saudara, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya saya pergi melalang buana kemana-mana. Untuk apa? Untuk mencabut semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Matius 15 ayat 13, Alkitab katakan semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut sampai akar-akarnya. Tidak boleh dicabut hanya sebatas batang, harus dicabut sampai akar-akarnya. Jadi harus terus, ya, akarnya sampai keluar, dicabut, saudara. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saudara, saya tahu ini bukan hanya bicara kekristenan, ini bukan bicara agama, bukan. Ini bukan bicara ideologi-ideologi tertentu, bukan. Ini bicara semua pengajaran, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus harus dicabut sampai akar-akarnya. Amin. Haleluya. Saya tidak boleh terlalu dalam lagi, nanti saya masuk ke area orang lain tidak baik. Jadi harus dicabut sampai akar-akarnya. Hanya nama Yesus yang harus ditinggikan, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang ditinggikan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yohanes 12 ayat 32, Alkitab berkata, kalau aku ditinggikan, aku akan tarik semua orang datang kepadanya. Kenapa saudara banyak orang yang senang nonton YouTube kita? Karena selalu dalam khotbah, saya harus meninggikan Yesus, saya harus meninggikan Yesus, saya harus meninggikan Yesus. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya. Anda hidup bukan lagi hidupmu, Anda hidup karena Anda punya hidup Yesus. Kalau Anda punya hidup Yesus, berarti engkau tidak punya hidup lagi. Kalau kau tidak punya hidup lagi, berarti kau nggak bisa meninggikan yang lain. Engkau hanya bisa meninggikan yang hidup, karena yang mati nggak mungkin kau tinggikan. Hanya orang goblok yang meninggikan yang mati-mati. Haleluya. Udah mati ditinggi-tinggikan dia, itu orang bodoh. Haleluya. Engkau hanya meninggikan yang hidup. Haleluya. Kau punya hidupnya Yesus. Itulah yang harus kau tinggikan dalam hidupmu setiap waktu, setiap hari. Maka engkau akan melihat hadirat, urapan, dan kuasanya bekerja atas. Amen. Dia akan membawa engkau kepada jalannya. Dia akan membawa engkau kepada rancangannya. Ketika engkau ada di jalannya, maka engkau sampai kepada rancangannya. Ketika engkau sampai ke rancangannya, maka engkau sampai kepada tujuan akhirmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kau tidak boleh sampai 40 tahun lamanya. Paling lama cukup 2 minggu kau harus sampai ke Kanaan. Saya waktu ke Israel, saya lihat ternyata dekat perjalanan itu. Tapi kenapa sampai 40 tahun mereka bangsa Israel berkeliling? Karena tegar tengkuk, degil. Hatinya begitu degil dan keras. Hari ini aku berdoa buat semua kita, supaya kedegilan hati, kekerasan hati rontok dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Yesus yang ditinggikan. Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Sampai di sini Anda senang sekali, tetapi ingat lanjutan ayatnya ada, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Belajar kepada Yesus. Orang Batak ini tegar tengkuk, orang Batak ini keras kepala. Itu sebabnya dulu pernah Yusuf Roni berkata, salah satu suku Israel yang hilang, jangan-jangan orang Batak tegar tengkuknya sama. Haleluya. Saudara, hari ini nama itu akan menghancurkan tegar tengkuk, akan menghancurkan kedegilan hati kita, sehingga kita punya hati yang lemah lembut. Haleluya. Gereja tidak boleh meninggikan yang lain. Gereja tidak boleh meninggikan uang. Gereja tidak boleh meninggikan yang lain-lain. Karena apa? Karena uang bagi Tuhan itu hanyalah kertas saja. Bagi saudara itu berharga, bernilai. Tapi bagi Tuhan itu hanyalah kertas. Haleluya. Engkau tidak boleh berkata bahwa tanpa uang kau gak bisa buat apa-apa. Nggak boleh kau berkata demikian. Gereja ini nggak ada uang dari gereja ini. Mana ada uang? Siapa yang berani mengatakan memberi uang? Siapa yang berani mengatakan ini Anda uang yang beli uang Anda? Tidak ada. Semua dari Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus yang kita sembah, dia bertanggung jawab atas gerejanya. Gereja tidak boleh kekurangan uang. Kenapa?
Karena kalau kita punya Yesus, kita punya apa yang Yesus punya. Kalau kau punya diriku, kau punya apa yang aku punya. Sedangkan diriku aja kau miliki, apalagi yang ku punya, itu pasti punyamu. Karena diriku aja yang paling berharga punyamu. Anda paham sampai di sini? Ya. Makanya orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Haleluya. Ada Ibu Yemima, puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak pernah mengkhawatirkan ibu ini. Terus terang, sampai hari ini tidak pernah. Kadang nggak pulang jam 11 malam, saya nggak pernah khawatir. Tapi kalau istri saya nggak pulang jam 9 malam, saya khawatir. Kenapa? Karena ini bukan milik saya. Istri saya milik saya. Haleluya. Waktu di Polda Sumatera Utara, itu saya bilang, saya tamu dir. Nggak boleh parkir sini. Saya tamu dir narkoba. Oh siap Dan. Langsung diparkirnya. Tapi sempit banget. Saya bilang, ini kena nggak? Nanti kalau orang keluar. Enggak Dan. Siap komandan. Oke. Langsung dirnya hormat saya. Kita masuk. Tapi waktu saya wawancarai beliau, ada wawancaranya, boleh tonton? Waktu saya wawancarai beliau, saya berpikir, gimana nih mobil saya, kena nggak ya? Kenapa? Karena itu punya saya. Kalau kau khawatir, kau orang paling bodoh. Karena kau bukan milikmu. Engkau adalah milik Tuhan, milikkan sore-sore buat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan kau harus memahami Tuhan Yesus seperti Tuhan memahami dirinya. Baru engkau bisa lepas dari roh dunia ini. Mungkin kau berpikir, oh bapak masih juga pakai mobil. Itu Anda salah berpikir. Anda tidak paham. Haleluya. Anda tidak mengerti berarti. Saudara, bisa saja orang tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya uang. Tapi betul-betul otaknya, ya, otak uang. Otaknya otak mobil. Terbukti. Abang saya udah tua, umur 61. Ya, padahal menurut saya pun ya udahlah, kemampuannya tinggal sungguh-sungguh taat sama Tuhan, ya sudah. Ada sekarang udah ikut Yesus lama. Tapi saya dengar istri saya ngomong lewat telepon, Bang James cerita-cerita sama si Jandri, katanya. Jandri bilang, apa sebenarnya yang kau pikirin, Pak James? Adalah pasti apa? Pingin punya mobil aku. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, semua keinginanmu harus mati hari ini. Kau tidak boleh punya keinginan apa-apa. Keinginanmu hanya boleh satu, Yesus saja. Yesus saja. Oh Pak, Bapak kok punya mobil? Itu Anda tidak paham. Karena kalau punyaku Yesus, keinginanku Yesus, punyaku Yesus, apa yang Yesus punya itu punyaku. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Kalau kau inginkan mobil, artinya kau punya mobil. Tapi kau tidak punya Yesus. Dan kau inginkan rumah, belum tentu kau dapat rumah. Tapi ketika engkau hidup di dalam Yesus, engkau punya apa yang Yesus punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Mungkin Anda kurang paham lagi. Saya harus jelasin. Sekarang di YouTube sudah mulai banyak sekali. Wah, luar biasa. Ya, saya mau jelasin lagi bahasa-bahasa seperti ini. Saudara, mungkin Anda berpikir, aku sudah kok, ini lihat, hanya Yesus di hatiku, belalah dadaku, pasti Yesus, belah otakku, pasti Yesus. Oke. Nah, kenapa kau masih berpikir yang itu? Berarti kau bukan punya, tidak dibelah dadamu, berarti nggak Yesus. Haleluya. Iya Pak, setiap orang lewat pasti hormat. Saya orang kaya. Lu ke sana nggak bayar, lu ke Hotel HI hari ini nggak bayar. Tapi lu jalannya harus benar-benar, harus siap. Udah siap jadi orang kaya? Nah, itu kaya itu hanya perasaan, jalannya harus. Iya, kalau jalannya gini, pasti ditanya sapam. Sukri itu pasti tanya, betul nggak? Mau kemana Bu? Mau duduk-duduk aja, sana, pasti diusir. Tapi kalau kau jalannya gagah, haleluya, terus duduk nggak bakal diusir. Haleluya. Setelah saya kurang lebih 4 jam di situ, pulang saya naik Metro Mini, saya bilang, saya jadi orang kaya. Saya jadi orang kaya. Gampang jadi orang kaya. Nggak sulit. Haleluya. Saya khotbah di salah satu persekutuan para pengusaha. Saya katakan kepada mereka, kalian tahu apa itu arti kaya? Apa itu arti miskin? Mereka nggak jawab. Saya kasih contoh, yang satu punya 5M, yang satu punya 2M. Kayaan mana? Yang punya 5M. Keliru. Kaya itu perasaan doang. Haleluya. Yang punya 5M pun bisa merasa miskin. Haleluya. Kaya itu perasaan aja. Kalau kau perasaan kaya, udah jadi kaya.
Tapi gak gampang, Pak. Itu karena kau gak dalam Yesus, itu gak gampang. Kalau kau dalam Yesus gampang. Bapak gampang ngomong, jangan kau pikir gampang ngomong kau di sini. Kayak saya ngomongnya ya. Kayak saya ngomongnya ya, bukan. Enggak, saudara, saya punya teman banyak. Waktu dia masih SMA, omongannya begitu lancar. Setelah dia S1 masih lancar dikit. Setelah S3, begini loh teman. Capek kita mau dengarnya. 1 menit lagi baru ngomong lagi. 1 menit lagi baru ngomong. Kok dulu kok nggak gitu? Ini gara-gara gua udah S3. Haleluya. Asal orang udah S3 pasti ngomongnya gagap. Nggak percaya saudara? Coba aku mengikuti jejak Jokowi ya. Mulai dari wali kota, dia ngomongnya lebih lancar. Setelah presiden mulai agak-agak puji Tuhan. Kalau sempat dia jadi raja kayak Raja Brunei, mungkin bisa gagap. Karena Raja Brunei punya dia semua itu. Iya kan? Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda ya sebenarnya tidak boleh memikirkan sesuatu yang tidak pantas kau pikirkan. Engkau cukup hanya memikirkan Yesus saja. Haleluya. Kita gak boleh masuk ke areal yang bukan punya kita. Karena Tuhan sudah sekat di sana. Tutup, stop, jangan kau di sini. Oh tapi bisa Pak, iya kalau kau lompat tetap bisa. Tapi persoalannya di sana banyak duri. Takutku kakimu yang kiri nyangkut. Haleluya. Saya harap Anda paham bahasa saya. Saya harus katakan kepada saudara, saya harus di jalan Tuhan saja. Haleluya. Saudara bukan nggak capek, bukan nggak lelah. Ya, perjalanan yang begitu cukup jauh. Setiap hari bisa 13-16 jam saya bawa mobil. Udah gitu selesai sampai langsung khotbah. Sampai langsung khotbah. Kalau nggak khotbah layani orang-orang yang belum percaya Yesus. Bukan nggak capek, tetapi saudara, saya punya kekuatan baru. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah hidupku. Dialah masa depanku. Dialah kepastianku. Di dalam Dialah aku terjaga, terpelihara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda tidak boleh berpikir apapun, hanya meninggikan Yesus. Kalau Yesus ditinggikan, dia tarik semua orang datang kepadanya. Saudara, saya melihat waktu saya doa, Hagai 2 ayat 6, ini akan terjadi di gereja kita. Dulu saya bilang di ruko, kita akan beli tempat. Di sana Anda jual 4M sekian. Anda bingung kan? Ternyata kutumpang-tumpang di tangan terbeli kan? Apa saya mintain duit? Nggak ada kan? Nggak ada jemaat kan? Nggak ada. Kalaupun ada paling cuma dapat berapa? Paling untuk beli-beli yang gini-gini doang saya minta nih. Kayak gini, ya kan? Ibu gembala kemarin telepon, Pak, apa? Ordeng udah jelek, Pak Andreas datang, nanti datang lagi orang MD gini lagi, ganti berapa? 4 juta, beli, uangnya mana? Beli. Beli itu tidak pakai uang. Haleluya. Nanti setelah barang datang baru bayar pakai uang. Akhirnya dia pesan, haleluya. Buktinya uangnya ada, betul nggak? Saya nggak minta jemaat kan? Enggak kan? Ada nggak jemaat saya minta sepeser 2 peser? Nggak ada kan? Iya, saya kaya, saya punya Yesus. Haleluya. Saya bilang tadi sama istri saya, tidak boleh ada lagi kolektif. Terus gimana nanti mereka? Biar uang mereka simpan sudah banyak baru kasih. Di situ baru kejujuranmu akan ketahuan. Di situ baru kejujuranmu akan ketahuan. Haleluya. Nggak ada kolektif. Saya nggak pernah lagi cerita perpuluhan. Kenapa? Tuhan bilang jangan kau ngomong itu lagi. Omongin saja aku. Oh betul. Setelah aku omongin dia saudara. Wow. Lihat mobil kita itu. Iya kan? Langsung Pajero lama ganti Pajero baru. Haleluya. Itu ngomongin Yesus terus. Makanya nggak usah ngomongin yang lain. Yesus saja. Yesus saja. Oh Bapak ngomong gampang. Iya kau lah ngomong di sini. Jangan kau pikir ngomong begini gampang. Hatimu tertuduh, otakmu tertuduh. Makanya Alkitab bilang di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, mintalah dengan iman sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan jangan kemari oleh angin, dan orang yang demikian jangan mendengar mendapat sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di ayat 8. Loh Pak, aku nggak ngerti bahasa Bapak. Itu bukan karena Anda nggak ngerti, karena Anda nggak fokus. Anda harus fokus. Haleluya. Kalau saya baca kayak orang baca S3 7 jam nggak selesai khotbah kita. Haleluya.
Karena itu saudara, Anda tidak boleh lagi memikirkan hal-hal yang tidak pantas Anda pikirkan. Anda hanya mikirkan Tuhan saja, hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Orang bilang, oh pandemik. Iya, saya sudah nubuatkan 2 hari pandemik, saya sudah nubuatkan di ruang doa. Justru di pandemik ini Risuli lu bisa akan diberkati. Haleluya. Hagai 2 ayat 6. Coba Hagai 2 ayat 6. Coba. 3, 2, 1. Semua. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan semesta. Sedikit waktu lagi maka aku akan menciptakan langit dan bumi, laut dan darat. Terus. Next. Aku akan menciptakan segala bangsa sehingga barang siapa tidak punya segala maka aku akan memenuhi langit dengan megah firman Tuhan. terus. Next. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Waktu saya dikasih Tuhan ayat ini, langsung saya bilang amin. Saya renungkan itu siang dan malam. Saya imajinasikan, visualisasikan. Terus saya ada di areal itu. Ada orang bilang, udah saya renungkan Pak firman Tuhan siang dan malam. Iya. Gimana cara kau renungkannya? Siang 1 menit, malam 1 menit Pak. Siang dan malam. Bukan. Kau renungkan di situ. Visualisasi sampai itu kau seperti ada di areal itu. Oh, betul terjadi. Dan itu yang terjadi sekarang. Haleluya. Makanya asal istri saya telepon, Pak, kemarin dia bilang, nih Pak, kurang duit. Nah, ambil kasih berapa, hitung sendiri. 7.500.000. Iya. Daniel pas pulang, Joshua saya kasih. Nggak salah ini Pak. Kok salah? Nggak salah. Nggak bisa salah saya, aku bilang. Banyak kali. Saudara, kalau kita hidup di dalam Yesus, kita hanya Yesus, harta kita Yesus, nggak usah pikirkan lain lagi. Hanya Yesus saja. Haleluya. Yesus bukan huruf. Haleluya. Jangan-jangan ada orang memahami Yesus ini huruf. Saudara, ada orang hamil, terus dia berpikir, oh supaya anakku sabar, nanti lahir ku beri nama Sabar. Rupanya lahir anaknya diberi nama Sabar. Nakalnya bukan main. Orang itu huruf, nggak ada pengaruh. Lu mau nama Paulus, mau nama Yohanes, banyak di penjara Cipinang, itu nggak ngaruh. Yudas justru Yudas nggak ada di sana, itu nggak ngaruh. Ini pribadi, dia Alfa dan Omega, dialah pencipta langit bumi dan segala isinya. Hai, dimanapun saudara berada, saya tidak tanya agamamu, percayalah Yesus, maka kau selamat dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, orang kalau nggak mengenal dia dengan benar, nggak akan pernah mengalami realita Tuhan secara utuh. Dia akan mengalami Tuhan setengah-setengah. Kita nggak beragama, kita beryesus. Kita harus mengalami dia secara pribadi. Haleluya. Engkau tidak bisa, lihat nih, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ngapain kita cari kepunyaannya? Nyari yang punyanya aja, pribadinya aja. Ngapain cari kepunyaannya? Lu cariin uang gua, nggak bakal ketemu. Lu cari gua kasih kuncinya. Nah nih, tuh nomor PIN-nya, ambil. Haleluya. Lu cari uang gua nggak bakal ketemu. Orang gua umpetin. Haleluya. Tapi lu cari gua, hati gua senang sama lo, senang banget guys. Akan gua kasih kuncinya, nih pinnya. Loh, istri saya tahu nomor pin saya. Saya kadang lupa tanya dia. Tahu. Karena apa? Karena betul-betul dia cari saya. Makanya hampir kemarin 2 minggu belum nyampe udah gagal. Mulai dia WhatsApp, mulai dari nikah begini, saya kesepian, saya ini macam-macam. Haleluya. Dan dia mikir handphone saya pegang, kalau nyetir 2 handphone nggak ada yang saya pegang. Yang megang anak saya. Mama kok gini ya, mama kok gini, bercanda kali ya. Bukan, itu serius. Kenapa saya tahu? Karena saya memahami istri saya seperti dia memahami dirinya. Amin. Anak saya nggak bisa memahami mamanya seperti mamanya memahami mamanya, nggak bisa.
Makanya bilang bercanda, enggak, itu serius nak. Baru langsung saya bilang, iya saya. Kalau kita nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, misi Tuhan, kita mau jadi hamba apa? Kita mau bagaimana? Haleluya. Saudara, hidupku dari Injil. Saya tidak punya perusahaan, saya tidak punya kebun sawit, saya bukan direktur di sebuah perusahaan. Sedangkan biaya yang kita keluarkan harus minimal sebulan itu 30 juta, itu minus. Itu minus. Listrik ini saja sudah berapa? Kemarin hampir 3 juta. Wifi semuanya sama Sapem bisa 5 juta. Kolektif 2,5 juta. Terus dari mana uangnya? Ya dari Yesus. Engkau cukup duduk tenang, nyembah Yesus, datang. Yang kubutuhkan bukan uangmu, yang kubutuhkan engkau datang kepada Yesus. Itu pendeta yang harusnya diucapkan dari mulutnya. Haleluya. Yang kubutuhkan bukan uangmu, yang kubutuhkan engkau datang kepada Yesus. Bukan datang ke saya, datang ke Yesus. Haleluya. Kalau datang ke saya nanti kau nggak dapat apa-apa. Kalau datang ke Yesus kau dapat Yesus. Jangan salah, dapat Yesus. Oh Pak, bukan dapat emas. Itulah kau. Pola pikirmu salah. Haleluya. Kau dapat Yesus. Yesus sama emas mana lebih hebat? Yesus. Yesus. Berlian sama Yesus mahalan mana? Yesus. Pilih yang murah atau yang mahal? Mahal. Ya udah, cari Yesus saja. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, setiap di perjalanan sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah perkotaan, saya bilang kaki saya sudah capek Daniel. Kita harus istirahat, sudah 12 jam perjalanan. Tapi kita tidak boleh keluar duit. Karena duit itu punya Guru Sinaga, bukan punya saya. Haleluya. Saya tidak punya apa-apa, saya punya Yesus saja. Kenapa punya dia? Karena harus dia yang ngelola semua. Saya nggak punya apa-apa. Terus cari hotel. Mahal-mahal Pak. 600 satu kamar, berarti 2 kamar. Saya harus 2 kamar biasanya. Kalau tidur rame-rame saya nggak kuat. Ada yang ngorok, ada yang macam-macam. Ya pernah saya ikut rakernas, makanya saya nggak ikut lagi. Itu tidur rame-rame. Terus saya nggak bisa tidur. Saya ngorok. Saya lihat. Ada yang begitu. Kan saya dulu kan pemain runmore, rambut sepeda motor kan. Jadi saya tahu RE King Cobra gimana suaranya. GL Max, GL Pro. Iya kan? Nah, saya lihat ada yang kayak RE King Cobra. RE King Cobra. Tahu RE King Cobra itu ting ring 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 rung rung rung. Ada yang krung krung. Wah, ini RE King Cobra. Ada yang duk 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 duk. Itu Honda GL Pro. GL Pro gitu punya. Ah, GL Pro. Ada yang itu kabulatornya macam. Waduh, saya bilang nih, makanya saya selalu 2 kamar. Selalu di kota gimana nih? Doa. Wah, langsung dapat SMS. Dari mana Pak Pendeta? Ada di sini. Capek kaki saya. Oh gitu ya? Iya. Pejabat-pejabat dari Mabes Polri. Oh begitu ya? Iya. Ada link di sini. Ada. Coba. Ini nomornya. Oke. Yuk, salam, saya teman sini nih. Oh iya gampang Pendeta. Oh, turun. Dikasih hotel. Iya kan? Saya nggak kenal dia. Nggak kenal dia. Turun dia kenal saya. Itu yang tadi saya nggak lanjutkan tadi ya. Yang salaman begini. Nggak saya lanjutkan tadi. Kenal. Dia ngomong apa aja saya jaim lah. Namanya pendeta. Ya kan? Setelah sampai mau ke hotel, baru dia cerita. Pak Pendeta, apa? Saya udah kenal lama sama Bapak. Kenal dari mana? Kan baru dari YouTube. Oh, langsung saya suruh naik ke atas. Saya suruh naik ke atas. Ayo ke atas ke kamar saya, naik. Bukan lagi. Tadi kan gini, diurapi reba, ditangkap Daniel, macam-macam udah semprot-semprotan ini ya. Udah habis lah COVID-nya, udah nggak ada lagi COVID. Sampai sekarang nggak kena COVID dia, aku pun nggak kena. Kenapa? Karena sebelum kita masuk tadi, sebelum doain dia ciprat-cipratan ludah, COVID itu kalahnya sama kopi, COVID. Kalau kita minum kopi, COVID-nya hilang. Nanti Pak Terawan marah. Iya, maksud saya saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita memang terus fokus kepada Yesus, hidupmu dijagai dia, dilindungi Tuhan. Haleluya. Saudara nanti lihat ini. Lihat nih. Nanti berkat bangsa-bangsa datang kemari. Doakan
berapa tahun ke depan, 2 tahun ke depan kita beli tempat yang besar. Kenapa nggak tahun ini, Pak? Aku takut Abdul kejet-kejet, kadrun marah. Orang saya begini aja dibilang, Risuli Lubis kaya dari perpuluhan. Mana ada perpuluhan lu gua makan, betul nggak? Nggak ada. Dari mana? Dari Yesus. Yesus itu bukan sekedar nabi, dia Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Makanya saya komplain itu, saya kanter itu Ustadz Stephen Indra Wibowo yang katakan, oh gereja kalau buat KKR gini-gini undang banser untuk ngawal. Oh bukan, saya nggak pernah undang ormas apapun buat acara apapun. Karena apa? Karena saya punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali waktu saya khotbah di salah satu anak gelandangan, mereka mau rebutan nasi, rebutan baju itu, datang dari Dokes, dari Polda. Dokes itu Polda, bagian kesehatan. Terus datang dari mana-mana, saya nggak tahu tamu-tamu yang lain. Kan saya pembicaranya, saudara, mereka mau rebutan, 300 orang datang. Ini saya malu kalau terjadi rebutan, ini ribut nih. Langsung saya ambil tuh mic. Saya bilang, saudara Bapak Ibu sekalian, jangan takut, yang nggak dapat nanti saya kasih 2. Anda belum kenal saya? Belum kenal? Belum? Yang punya gelodok bapak gua. Langsung semua minggir, mundur. Suruh maju pun nggak ada yang mau. Satu-satu. Maksudnya biar dia dapat 2. Iya kan? Karena aku bilang kalau nanti Anda nggak dapat, saya kasih 2 bajunya, semuanya 2 gitu, double porsi. Saudara, besoknya saya ditelepon tuh oleh Bu Ida Dokes, ini kenal ini ya. Nah, ditelepon, Pak, tahu nggak yang samping saya itu? Siapa? Itu yang duduk samping saya itu istri suaminya bintang 3. Bintang 3, iya. Bintang 3, satu lagi kan bintang 4. Ya, tingkat paling tertinggi dalam pangkat bintang 4, nggak ada lagi. Bintang 5 itu Soeharto aja buat. Iya, bintang 5 ada, siapa nggak ada kan? Bintang 4 paling tinggi. Sudirman ya. Jadi, saudara, terus kenapa aku bilang? Dia bilang itu yang pendeta khotbah itu sebenarnya anak pejabat apa anak konglomerat. Kenapa? Karena katanya gelodok punya bapaknya. Ibu Ida ngomong, ini kenal semua nih, Ibu Ida kebetulan nggak datang. Ibu Ida ngomong yang di Dokes ini, itu Pak Gembala, Pak Lubis kalau ngomong begitu terus, tanah ini pun bumi ini nanti dibilang ibu numpang, itu punya bapak dia. Jadi ngapain gua panggil ormas ngawal gua? Orang dia pun numpang, dia harus bayar jatah ke gua, betul nggak? Bukan gua bayar jatah ke dia. Ini didengar nanti semua ini. Makanya khotbahku ngeri-ngeri. Haleluya. Waktu di ruko semua ada ormas tertentu jatahin, minta-minta. Terus saya dipanggil si Ayat. Si Ayat kan masih di sini dulu. Pak Lewis, Pak, ada tamu nih datang. 6 orang saya lihat. Bagian ormas, ya ormas tertentu ya. Minta THR. Padahal dia nggak kerja sama saya pun nggak punya pabrik. Gereja kok diminta THR. Saya bilang, oke, tenang, ya ambil itu, ambil teh botol, diambil, kasih semua teh botol. Oke, sebelum kalian saya kasih THR, saya doa dulu. Tuhan Yesus, urapan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, hadiratmu mengalir. Karena tanah ini punya Bapak gua, pasti semuanya dalam kekuasaan Bapak gua. Yesus Tuhan Allah Juru Selamat gitu. Lama gua buat, hampir setengah jam. Pas amin udah nggak ada lagi orang. Lah, amin nggak ada lagi orangnya. Istri saya bilang, mana dia? Udah ngabur, udah lewat pintu gerbang. Kemana ya? Udah pergi. Lo teh botolnya kok belum diminum? Udah gua minum aja, udahlah, buncit. Lah, ini tanah bapak gua. Haleluya. Pak RW aja udah bilang Pak Risuli Lubis sudah gini katanya. Iya, makanya dia nggak ganggu-ganggu waktu kita ibadah Covid kan? Enggak, iya kan? Udah dikasihnya surat Kapolri, surat gubernur semua kan? Bilang, ini surat Kapolri nggak dikasih tahu ini berapa orang berkumpul, gue bilang. Ya memang nggak ditulis Pak, ada suruh tulis dulu, gue bilang. Kan di situ dilarang berkumpul, tapi berapa kan kita nggak tahu. Kalau 1.000, entah 5.000, entah 50, entah 20. Soalnya di rumah saya aja udah 9 orang kan, anak saya 5 kan. Kumpulnya berapa gitu? Kalau nggak boleh kumpul 7 orang, berarti saya cerai sama istri saya dong. Nggak boleh dong cerai. Haleluya. Dia bilang, Pak RW ini bilang, Pak Pendeta udah kayak Yaya nih. Ustadz Yaya Waloni itu yang khotbahnya ngarang-ngarang itu. Aduh, saya bilang, ya, gue udah gila Yesus. Gue bilang, kalau gue dengar suara Yesus, gue ikutin Yesus.
Bapak kalau dengar suara Yesus, dengerin suara Kapolri nggak? Gua dengerin suara Kapolri katanya. Kenapa? Karena gua nggak dengar suara Yesus. Oh ya bener. Haleluya. Kenapa saya berani ngomong sekarang? Karena udah new normal, udah boleh. Dulu kan saya nggak pernah ngomong. Haleluya. Mungkin Anda nggak, pasti Anda udah tahu lah ya persoalan itu. Haleluya. Tapi kita tetap terus ibadah. Kenapa? Karena saya percaya ada Yesus. Bahkan pendeta-pendeta menghujat saya, nanti si Lubis kena corona, si Lubis kena corona. Haleluya. Ada lagi seorang tanya saya, Pak kok masih ada ibadah? Kenapa? Nanti Bapak kena corona, Bapak kan sudah di YouTube. Contohlah pendeta Bandung kena, terus jemaatnya kan kena, betul nggak? Itu Bogor juga ada kata dia, kena, jemaatnya kena. Saya ini bukan pendeta Bogor, saya bukan pendeta. Loh, jawab orang kalau kita orang cerdas beda. Orang pintar sama orang cerdas beda. Orang pintar itu 2 tambah 2 4. Enggak, orang cerdas beda. 2 tambah 2 12 gitu aja udah selesai. Lah, ini buktinya 2 tambah 5 jadi 15 berapa? 12 bakul, sisa 12 bakul ya, dibagi 5.000 orang. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Anda nggak paham sampai di sini, udah aku stop lah. Aku bingung nanti ya. Jadi saudara, kalau orang cerdas itu sederhana aja jawab. Saya bilang bukan pendeta Bandung. Jadi COVID itu hanya kenal sama pendeta Bandung, sama pendeta Bogor. Saya bukan pendeta Bogor. Saya nggak sebut namanya di sini, ini masuk YouTube. Haleluya. Kenapa gereja kita ini unik, saudara? Anda cari di mana-mana orang bingung. Mau ngasih duit aja sama saya bingung. Bayangkan, orang mau ngasih duit aja bingung. Orang nggak ada namanya, nggak ada ininya. Kenapa? Ya udahlah, Anda pikir sendiri saja. Haleluya. Jadi saudara, ini yang saya dapatkan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadi makanya GPPS Metanoia itu tidak pernah mengalami kesulitan dalam pandemik ini. Tidak pernah. Haleluya. Nggak pernah mengalami masalah. Sebenarnya Anda tidak pantas mengalami masalah. Anda hanya melihat masalah. Kalau Anda mengalami masalah, letak persoalannya bukan di masalah. Anda masih bermasalah. Kalau Anda sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Karena bukan di masalah-masalahnya, tapi di dalam diri Anda masalahnya. Kalau Anda sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Orang datang ke saya, Pak, tapi kan Pak, banyak kali masalah saya. Kenapa? Difitnah saya sama dia, Pak. Dicaci maki saya dikata-katain, Pak. Loh, yang ngomong mulut ibu atau mulut dia? Mulut dia. Loh, mulut dia dong yang capek, betul nggak? Iya dong. Loh, kok dia yang sewot gitu kan? Sekarang gini, saya ngomongin ibu ini kan mulut saya capek sendiri. Loh, kok dia yang jadi capek? Kan berarti dia bermasalah. Saya bilang sama ibu itu, berarti ibu yang bermasalah, selesaikan di hadapan Yesus, selesai semua. Nggak ada masalah. Sebenarnya kita tidak boleh mengalami masalah. Kita melihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalannya bukan di masalah. Letak persoalannya di dalam diri kita. Kalau kita tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Haleluya. Waktu di Siantar saya khotbah gitu, saya bilang, coba hitung, ulangi. Ini orang berpendidikan semua kan? Ulangi. Saya bilang. Terus saudara tahu? Wah, ibu itu nggak bisa ngulangi. Loh, ibu pendidikannya apa? Dia bilang. Terus ada pendeta bilang, kepala sekolah semua ini Pak, kepala sekolah semua. Dengar khotbahnya di Siantar, baru 2 hari sudah 20.000 lebih yang nonton. Coba lihat. Iya, kepala sekolah semua. Nggak bisa. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Saya bilang, hah, ulangi coba. Nggak bisa juga. Haleluya. Itu dapat, itu orang cerdas. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Ayo coba ulangi. Siapa yang bisa? Nah, saya kasih 100.000 cepat. Itu padahal sering saya ucapkan. Nah, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Berulang-ulang kali salah mulu orang. Salah. Kau sekolah apa? S2. Nggak bisa juga. Haleluya. Itu gara-garanya makanan itu. Waktu sama istri saya dia berhenti kerja. Dia bilang ini gara-gara kau suruh saya berhenti kerja. Kita makan pakai nasi putih saya. Itu ikan. Mana itu? Mana itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Hah? Dia pegang sini, panas apa enggak ini? Untung dulu nggak zaman COVID. Kalau zaman COVID langsung ditelepon. Haleluya.
Tidak semua yang ada harus terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Kau nggak lihat. Sekarang gini, saya berdiri di sini. Bisa aja yang di ujung sana nggak lihat saya, betul nggak? Ya coba aja kau tidur sana merem. Mana lihat saya? Saya ada, bukan nggak ada. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, kalau kau hidup di dalam Yesus, Tuhan akan buat kau cerdas. Tuhan akan buat kosakata yang baik dalam hidupmu, yang membuat orang nggak bosan-bosan dengar kau bicara. Karena itu hari ini fokuslah kepada Yesus. Tetap Yesus. 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 Dia bukan huruf, dia adalah pribadi Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat lagi kalau Anda mau baca nanti ya. Di Daniel itu penggenapan akan terjadi atas gereja ini, atas semuanya. Semua akan digenapi. Amin. Di pandemik ini orang yang cinta Tuhan akan tetap dipelihara Tuhan. Amin. Akan dijagai Tuhan, dilindungi. Haleluya. Karena kita bukan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan, kita bertuhankan Yesus. Orang yang sudah lama ikut saya bergereja, dia tahu betul bagaimana saya merintis gereja ini. Tidak pernah minta pakai proposal. Saya tidak tahu buat proposal. Saya percaya. Kalau sekarang orang ada memberkati, itu karena dia diberkati lewat khotbah saya punya kemampuan. Makanya di Madura dibilang saya menghipnotis. Apanya aja gue hipnotis? Nggak ada gue hipnotis. Bapak itu ikut Yesus. Coba baca di Google, coba ketik di Sili Lubis. Wah, dibilang menghipnotis orang pakai kufiah membaptis. Mana ada? Haleluya. Wartawan semua masuk. Apa namanya? Majalah Tem. Apa lagi? Poltar Madura, terus masuk lagi tuh, apa lagi tuh? Detik.com. Terus tadi baru-baru berapa lama itu Surya Malang saya baca. Lo mau nongol lagi. Aduh. Saudara, orang mereka-reka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Sampai dari Amerika datang. Sepatu anak saya dikirim dari Amerika. Lipstick istri saya dikirim dari Amerika. Semua dikirim. Jadi sekarang permainan kita bukan Indonesia lagi, Amerika. Cuma Amerika udah kena pandemik juga, bingung juga dia. Indonesia lebih kaya sekarang dari Amerika. Makanya saudara, saya kasih tahu kau saudara, kalau kau sungguh-sungguh ya, kegerakan itu nanti dari Indonesia. Kegerakan itu dari Indonesia. Anda percaya? Anak-anak muda ini yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau akan dipakai Tuhan. Kegerakan itu dari Indonesia. Betul. Sekarang Eropa sudah KO. Indonesia ya sekarang akan bangkit. Dan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di Indonesia akan dipakai Tuhan. Yang betul-betul mau. Makanya si Tere saya tanya. Kau udah kerja belum? Belum. Kenapa saya harus ucapkan di sini? Tadi di WA saya nggak mau ucapkan. Takutnya ada orang-orang nanti yang punya pikirannya ngeres nggak beres gitu. Makanya saya ucapkan di mimbar supaya Anda dengar semua. Maksud saya kalau dia nggak ada kerja jadi sekretaris saya. Lupa apa yang gue kerjain? Kau tulis saja apa yang gue perbuat setiap hari. Misalnya aku jalan, tulis lagi jalan selangkah. Saya tulis lah. Mana mungkin aku menggaji orang nggak ada kerja, betul nggak? Haleluya. Maksud saya mau buat sebuah buku. Dia akan ketik terus. Haleluya. Nih, nanti kata-katanya ini. Saya mau buat buku supaya menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Nanti kita buat kaset ini. Ya, udah ada 10 lagu kan? Nah, kita buat kaset. Kita nggak usah promosi jual, nggak usah. Ya, album kita nggak usah jual promosi. Kenapa? Kalau jual paling 10.000. Tapi kalau kita kasih, orang bisa ngasih 1 juta. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu cari Tuhan, cari Yesus. Haleluya. Kenapa saya nggak buka-buka ini? Ngapain buka-buka lambat? Betul nggak? Haleluya. Kan ayatnya udah ada itu, bacalah. Haleluya. Karena ada gitu pendeta khotbah, kebetulan di desa-desa kan nggak ada AC. Saudara-saudara, ada 5 poin untuk kita berhasil. Poin pertama, bla bla bla. Poin kedua, bla bla bla. Saking semangatnya, kipasnya kencang banget. Pas poin ketiga, lo mana tadi? Catatan saya mana? Dia bilang, hilang catatannya. Makanya saya khotbah nggak pernah pakai catatan, ngalir aja. Haleluya. Tapi fokus, betul nggak? Jadi hidupmu bukan engkau lagi, tapi hidupmu adalah Yesus.
Galatia 2 ayat 20, aku hidup bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Kau harus mati supaya Yesus hidup dalam hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kau harus mati supaya Yesus yang hidup dalam dirimu. Kau harus mati. Kau harus mati. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau hartaku, masa depanku, kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan saya cakap menanggung segala perkara, karena aku percaya Dialah jalan keluar dalam segalanya, dalam semuanya. Karena tidak ada lagi jalan yang lain, hanya Yesus jalan satu-satunya. Di dalam Yesus kami berkemenangan. Tuhan Yesus, urapi semua mereka yang mendengarkan firman-Mu supaya mereka merdeka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan bagi semua yang sekarang mengalami hal-hal yang sulit, karena yang terpenting adalah Yesus serta mereka. Kalau Yesus serta mereka, pasti mereka dipeliharai, dijagai, dilindungi. Saya percaya yang Tuhan mau satu, hanya meninggikan nama Dia. Amin. Hanya meninggikan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara.